acara keempat yaitu sambutan dari Kabit SMA Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus memberikan penguatan dan membuka kegiatan workshop secara resmi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sabra, Bapak-bapak, ibu-ibu wakil kepala sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu guru, bapak koordinator TU, bapak-bapak, ibu-ibu staf atau saya yang hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahim di SMA Negeri 1 Sakra dalam rangka kegiatan workshop tentang kurikulum prototip. Selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang tadi saya memperhatikan keluar masuk bapak ibu guru lama-lama penuh juga kursinya ya. Awalnya setengah malah kurang dari setengah ya, lama-lama penuhnya jam 8.40 ya 41.40 lah, berarti teman-teman kalau kita mau datang itu jam segini aja Pak kepala sekolah supaya semua kita lihat gitu. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena di undangan bapak-bapak, ibu-ibu itu saya diberikan jadwal itu jam 08.00 sehingga saya datang sampai sini itu ya jam 8.00. Tapi ya penyekatan lihat dari pintu ditegur, kemudian di ruang sekolah kita ditahan, ya berarti lama-lama sampai sini itu setengah 9 gitu. Artinya begini, tidak ada manfaatnya kita menggunakan kurikulum apapun kalau SDM kita tidak perbaiki. Oleh karena itu kurikulum atau sekolah penggerak itu dilakukan melalui kepala sekolahnya dulu dites. Berarti kalau kepala sekolahnya dites kan SDM kepala sekolah bisa apa enggak menggerakkan teman-teman guru, teman-teman TU sehingga sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Kalau tidak bisa berarti Pak Sugeng tidak akan lulus. Dan gitu. Sebagai kepala SMA Negeri 1 Sakra waktu itu. Ya. Dan saya termasuk yang memberikan penilaian untuk 50% kelulusan kepada sekolah penggerak. Nah, jadi kalau kita berbicara SDM, yang kita bicarakan dulu itu ketepatan waktu, ya kedisiplinan. Setelah itu baru kita berbicara kompetensi. Setelah kompetensi, kreativitas dan inovasi. Nah, sehingga kepala-kepala sekolah penggerak itu yang kami nilai untuk provinsi itu di kreativitas dan inovasi serta kedisiplinan. Masalah tentang kompetensi dan lain sebagainya itu yang pusat yang menentukan.
kreatif apa enggak? Kreatif apa tidak kepala sekolah? Inovatif apa tidak kepala sekolah? Rajin apa enggak? Jangan-jangan kepala sekolah itu datangnya jam 10, pulangnya jam setengah 9 kan? Oh iya kan? Dan banyak kepala sekolah yang kadang-kadang marah saja dia kalau dia kadang banyak marahin guru ini dan lain sebagainya. Kemudian alasannya macam-macam, saya mau ke kantor, saya mau ke dinas lingkungan provinsi, saya mau ke KJD, tahu-tahu nanti tinggal di rumah dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal seperti itu sebenarnya sudah kami tahu itu, termasuk ya perilaku Bapak Ibu guru itu sudah kita tahu. Karena ya perilaku kita itu bermacam-macam. Ada guru yang rajin, guru yang disiplin, guru yang bagus ngajarnya, ada yang guru hanya memberikan catatan, ada guru yang Senin Kamis masuk, ada guru yang tidak berani masuk sekolah karena utangnya banyak yang begitu. Dan mudah-mudahan tipe-tipe guru yang kurang-kurang itu tidak ada di SMA 1 Sakra. Jadi itu mudah-mudahan yang kreatif, yang inovatif, yang disiplin ada di SMA 1 Sakra. Tapi secara keseluruhan itu. Kenapa saya tahu juga ya karena saya pernah jadi kepala sekolah. Kan saya ini awalnya jadi guru, setelah itu jadi instruktur, setelah itu jadi wakil kepala sekolah, pengawas, kepala cabang dinas, kepala bidang, yang belum itu kepala dinas. Allah. Nah, ini setelah itu selesai kan. Nah, jadi itu karena saya jenjangnya dari guru terus sampai kepala bidang, saya memahami karakter guru itu. Nah, ada kalau diberhentikan jadi kepala sekolah nampaknya setengah mati, ada yang begitu ya, ada yang biasa-biasa saja karena itu perubahan gitu dan seterusnya. Dan tidak mungkin seorang guru yang dijadikan kepala sekolah akan bertahan seterusnya jadi kepala sekolah, itu tidak mungkin. Walaupun sekolah penggerak loh, tidak akan mungkin. Pasti ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu kalau sudah kita di atas, itu kan, kalau sudah jadi kepala sekolah, kalau sudah jadi KJD, sudah jadi kepala bidang, diturunkan tidak jadi masalah. Ya, kalau diturunkan berarti ya kita sudah tidak dipercaya oleh yang mempercayai kita, itu kan jadi masalah. Kalau diturunkan jadi guru ya alhamdulillah. Saya juga kalau diturunkan jadi kepala sekolah juga enggak. Jadi jadi pengawas juga enggak ada persoalan. Nah, itu ya mengurangi beban kata beliau. Karena terus terang saja saya stres kalau di kantor. Kenapa? Karena banyaknya LSM yang datang. Dan itu harus keluarkan uang. Jadi ya kalau tak ada uang di dompet ya stres juga. Nah, jadi yang seperti itu susah kita. Kalau tidak dikasih juga nanti yang ganda dimuat atau diajukan atau dikorankan dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama sehingga sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi itu memang bagus. Tetapi tolong SDM kita Pak Kepala Sekolah, SDM Kepala Sekolah, SDM Wakil Kepala Sekolah, SDM Bapak Ibu Guru. Saya tahu SDM kita di SMA 1 Sakra ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
ada yang sangat bagus, ada yang sangat kreatif, ada yang sangat inovatif, tapi juga ada yang sekedar hajat ada. Kalau sekedar hajat itu kan sekedar ya yang ada itu aja. Ya, apa namanya ya menjalankan ya tugas gitu aja kan, tidak ada kreativitasnya, tidak ada inovasinya. Nah, itu yang susah. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan tadi ada 10 orang yang dikatakan yang mahir tadi, berarti 10 orang itu 20%. Kalau dihitung gurunya 50 orang. 20% itu silakan menularkan kemampuannya kepada teman-teman guru sehingga bisa ya kalau udah bisa 100% paling tidak melebihi 60%. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ya pembelajaran yang sekarang ini tidak bisa kita lepas dari IT. Kalau sudah nggak bisa IT, ya bagi saya kalau tidak mau belajar akan tinggal di landasan. Bagi saya. Tapi kalau mau belajar silakan. Yang tidak mau belajar IT lebih baik mencari pekerjaan yang lain. Ya pekerjaan yang lain itu misalnya jadi pegawai bukan jadi guru. Kalau yang sudah pegawai PNS kan gitu. Tetapi di kantor juga yang boleh tidak bisa IT itu kan hanya kepala bidang ke atas. Karena kepala bidang yang ke atas itu nyuruh-nyuruh. Jadi iya kan, yang di bawahnya itu ya harus pandai IT. Karena disuruh ngerjakan ini. Itu yang boleh nggak bisa, ya kepala bidang, kepala dinas itu boleh nggak bisa. Ya. Boleh nggak bisa. Yang pintar jadi operator Bapak G. Ya, yang pintar jadi operator. Sehingga kalau kita meminta tentang sesuatu, ya tinggal ya ini carikan saya langsung, jangan sampai sehari nggak jadi. Kalau sehari nggak jadi pada bidang pada dirinya stres. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita sekarang, IT-nya harus kalau belum bisa ya tolong belajar. Kalau baru bisa ya dalami dan seterusnya. Kenapa? Karena ya memang menteri kita sekarang ini menteri IT kan. Dia tidak profesor, dia tidak doktor, tetapi dia ahli IT. Arah pendidikan kita ke sana, ke keterampilan itu. Sehingga munculnya kurikulum prototip ini disebabkan karena kalau saya melihat di Nusa Tenggara Barat hanya 52% anak SMA melanjutkan ke pendidikan tinggi, bukan ke perguruan tinggi. Ke pendidikan tinggi itu boleh. Ya, setelah tamat itu boleh yang setengah tahun, boleh yang setahun dan sebagainya. Itu hanya 52%. 48% anak tidak melanjutkan. Sekarang mau diberikan apa anak yang tidak melanjutkan itu? Berdosa rasanya Bapak Ibu guru membuat anak nganggur itu. Keluar dari SMA 1 Sakra, tahu-tahu anak itu nganggur aja pekerjaannya. Ya, berdosa rasanya. Sehingga muncullah kurikulum merdeka ini yang dikatakan kurikulum prototip. Kenapa muncul? Karena
ada bukan jurusan kan Pak ya, ada kelompok-kelompok mata pelajaran, ada kelompok bahasa, ada kelompok IPA, ada kelompok IPS, dan ada kelompok vokasi bagi anak yang tidak melanjutkan. Dari awal diarahkan untuk mau melaksanakan keterampilan apa sesuai dengan yang dikehendaki oleh anak itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Peminatannya misalnya yang mau melanjutkan peminatan kemana, kan gitu. Misalnya yang IPA ngambil kelompok mau minat ekonomi, mungkin dia mau ngambil fakultas ekonomi nantinya. Walaupun dia anak IPA, dan seterusnya. Nah, itu yang harus bapak-bapak ibu. Kemudian bagaimana dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat? Kebijakan Mendikbud itu, Mendikbud NTB itu dilihat dari power opportunity-nya ini Mendikbud NTB. Power opportunity-nya itu kan 4P-nya. P pertama itu profil. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu-ibu, lengkapkah data-data anak kita yang masuk di SMA Negeri 1 Sakra ini? Contoh, data anak melanjutkan sekolah. Sudah 1,5 tahun saya cari data itu di sekolah. Belum 50% sekolah mengirim data tentang kemana anak-anak itu melanjutkan sekolah. Kemudian kalau sudah ditentukan sekian persennya, yang tidak melanjutkan itu kemana? Sekolah bingung, katanya dia kehilangan jejak mencari data anak. Kemana dia? Misalnya tahun kemarin, tahun 2021, anak kita melanjutkan sekolah itu berapa orang dari yang lulus? Nggak usah lanjutkan ke sana yang ini perguruan tingginya sudah. Tapi berapa orang yang melanjutkan? Kemudian berapa orang tidak melanjutkan? Sampai saat ini belum semua SMA negeri yang ada di NTB 150, belum 75 SMA negeri yang mengumpulkan. Yang sudah pun masih kadang-kadang yang dikumpulkan itu yang lulus jalur undangan. Kalau yang melanjutkan ke swasta itu datanya tidak ada. Ini berarti siapa yang salah? Siswanya yang salah tidak melapor, atau sekolahnya yang salah tidak proaktif, dan seterusnya. Ini dari segi data saja. Salah satu contoh kemarin ada kehilangan ijazah
tahun 2021 terus ada sekolah. Itu sekolah negeri dan sekolah besar. Ternyata fotokopi ijazahnya itu tidak ada. Pak Kepala Dinas mau menandatangani surat keterangan kehilangan ijazah itu kalau ada fotokopi ijazah. Dikembalikan ke bidang disposisi beliau tahun 2021 itu kan kemarin. Apa iya tidak ada di sekolah fotokopi ijazah anak? Sampai sekarang udah 4 hari dia kembali ke sekolahnya, belum kembali ke kantor menunjukkan fotokopi itu. Berarti kan data itu problem. Jadi itu yang diinginkan oleh Pak Kepala Dinas. Bagaimana profil sekolah kita itu bisa lengkap, data-data semuanya itu lengkap. Apalagi laporan Pak Kepala Sekolah tadi sudah 10 orang guru udah mahir IT. Sekarang mau dilatih dan saya minta mudah-mudahan 60% nanti jadinya. Amin. Berarti kalau sudah mahir IT, data kan gampang kita cari. Atau mungkinkah hanya operator sekolah yang memasukkan data-data itu ke data elektronik? Kalau itu terjadi, luar biasa pekerjaan operator sekolah. Itu yang terjadi. Ini kaitannya dengan data. Kemudian yang kedua, setelah profil, penampilan. Sekolah kita sekarang ini penampilannya udah bagus apa tidak? Dari mana kita lihat? Kalau kita buka di YouTube atau buka di Facebook,